Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Melisa Ayulandari dengan NIM 25010644270. Saya berasal dari kelas 2025G. Saya adalah seorang pelajar mahasiswa PGSD yang sedang belajar banyak tentang dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya beruntung sekali bisa mengobrol tentang cara mendidik untuk membentuk karakter di sekolah dasar dengan seorang guru SD yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Ari SPD yang sudah mendidik anak-anak dan menanamkan karakter positif sejak dini. Bagaimana Ibu Ari kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih. Pendidikan karakter menjadi fondasi dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak mulia. Oleh karena itu, mari kita simak wawancara berikut ini. Sebelumnya, izinkan saya memberikan sedikit pertanyaan ya Bu, kepada sampean. Baik. Menurut Ibu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan karakter dan budi pengerti? Jadi sebenarnya perkenalkan nama saya Ari Rahayu. Saya sekarang mengajar di SDN Bodebere, khususnya di kelas 4. Jadi tadi saya izin akan menjawab pertanyaan dari Mbak Melisa, yaitu apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter dan budi pekerti ya. Ya. Jadi pendidikan karakter dan budi pekerti itu pada dasarnya sama-sama bertujuan untuk membentuk kepribadian dari peserta didik agar tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga cerdas secara moralnya, sikap dan perilaku yang baik sesuai nilai-nilai luhur bangsa. Namun keduanya itu mempunyai penekanan yang sedikit berbeda. Yang pertama, pendidikan karakter sendiri merupakan usaha sadar dan terencana untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan. Contohnya seperti kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, bekerja keras, kepedulian, dan cinta tanah air. Lalu, pendidikan karakter itu fokusnya pada membentuk jati diri dan integritas pribadi seseorang, dan tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi juga bisa dilakukan di rumah, terus di masyarakat, dan melibatkan semua lingkungan. Sedangkan pendidikan budi pekerti itu lebih menekankan pada kebiasaan sikap seperti sopan santun, perilaku sehari-hari yang sesuai dengan norma, adat, dan nilai sosial budaya bangsa. Contohnya seperti menghormati orang tua, berbicara sopan, tolong-menolong, menjaga kebersihan, dan berperilaku sopan santun. Budi pekerti juga biasa dianggap sebagai wujud nyata dari karakter dalam interaksi kehidupan sehari-hari. Dan budi pekerti itu juga melatih perilaku nyata nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi keduanya saling melengkapi. Antara karakter adalah dasar nilai dan sedangkan budi pekerti itu adalah prakteknya dalam sikap dan tindakan. Seperti itu Mbak Melisa. Baik, terima kasih Bu Ari atas jawabannya yang sangat luar biasa. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Mengapa pendidikan karakter dan budi pekerti penting sekali untuk ditanamkan sejak di sekolah dasar? Baik, pendidikan karakter dan budi pekerti itu sangat penting ditanamkan sejak di sekolah dasar karena pada masa anak-anak merupakan fase emas dalam pembentukan kepribadian seseorang. Nah, alasan yang mendasarinya yang pertama masa pembentukan dasar kepribadian. Jadi usia SD itu disebut golden age untuk menanamkan nilai moral karena anak itu masih mudah untuk dibentuk.
Nilai yang ditanamkan sejak dini lebih mudah melekat hingga dewasa nantinya. Yang kedua, alasannya yaitu mengimbangi kecerdasan akademik anak. Jadi pendidikan tidak hanya mencetak anak pintar, tetapi juga anak yang berakhlak baik, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Anak yang cerdas itu tidak hanya berkarakter. Anak yang cerdas tapi tidak berkarakter itu bisa menyalahkan kepintaran yang dimilikinya. Alasan yang ketiga biasanya di pembiasaan perilaku sehari-hari. Jadi di SD itu anak-anak mulai bersosialisasi lebih luas di luar lingkungan keluarga. Contohnya seperti adanya pembiasaan sopan santun, kerjasama, tolong menolong, hormat pada guru. Itu menjadi pondasi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat yaitu mengantisipasi krisis moral. Jadi tantangan pada zaman saat ini yaitu globalisasi, media sosial, teknologi digital itu bisa mempengaruhi sikap dan perilaku anak. Jadi pendidikan karakter dan budi pekerti itu membentengi anak agar tidak mudah terbawa pengaruh negatif dari tantangan zaman tadinya. Yang terakhir yaitu mempersiapkan generasi bangsa. Jadi jika sejak kecil sudah terbiasa berkarakter baik, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berintegrasi. Seperti itu Mbak Melisa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu menanamkan nilai-nilai tersebut dalam kegiatan belajar sehari-hari? Oke, jadi peran saya dalam menerapkan nilai pendidikan karakter dan budi pekerti dalam pembelajaran di kelas atau dalam kehidupan sehari-hari siswa itu yang pertama yaitu memberikan teladan atau modeling. Jadi guru itu menjadi contoh nyata dalam sikap disiplin, jujur, sopan, dan bertanggung jawab. Misalnya seperti guru datang tepat waktu, berkata santun, dan mengakui kesalahan jika gurunya yang keliru atau melakukan kesalahan. Yang kedua yaitu biasa saya melakukan pembiasaan di kelas seperti membiasakan anak untuk berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar, membiasakan mengantri, mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih, dan mengucapkan minta maaf jika anak tersebut melakukan kesalahan. Selain itu mereka juga dibiasakan untuk menjaga kebersihan kelas bersama-sama. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan ke dalam pembelajaran. Jadi selain ada pembiasaan dan contoh tadi juga saya menerapkan langsung dalam kegiatan pembelajaran anak di kelas seperti menyisipkan nilai karakter pada setiap mata pelajaran. Contohnya itu saat belajar IPA misalnya menanamkan nilai peduli lingkungan. Terus saat belajar matematika misalnya melatih anak untuk lebih teliti dan jujur dalam berhitung. Serta menggunakan cerita atau kasus atau permainan yang menekankan pada moral anak. Yang keempat yaitu memberikan penguatan atau reward dan punishment. Jadi jika anak itu melakukan kesalahan, saya akan memberikan punishment atau hukuman. Dan jika anak itu berhasil menjawab pertanyaan, saya akan memberikan hadiah atau pujian seperti itu. Baik, tentu ada kendala ya Bu untuk menghadapi seperti itu. Apa saja tantangan yang sering muncul dalam penerapan pendidikan karakter ini? Baik, pasti dalam penerapan itu kita akan menemui tantangan-tantangan yang Mbak Melisa. Jadi tantangan yang pernah saya hadapi ketika di kelas itu, yang pertama yaitu kurangnya keteladanan. Jadi anak itu mudah meniru perilaku orang dewasa. Jadi jika guru, orang tua, atau tokoh masyarakat itu tidak memberi contoh yang baik, itu akan lebih mudah ditiru oleh anak-anak. Yang kedua juga pengaruh lingkungan dan media. Jadi sekarang itu pengaruh media itu sangat besar terhadap pendidikan karakter anak. Seperti misalnya
tontonan di TikTok atau Instagram itu kan sering menampilkan nilai yang bertentangan dengan karakter positif, dan anak itu mudah menirukan perilaku negatif karena lebih menarik atau lebih populer. Yang ketiga, fokus berlebihan pada akademik. Jadi banyak sekolah yang masih lebih menekankan pada nilai ujian dan prestasi akademik daripada pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter itu biasanya jadi nomor 2, padahal seharusnya berjalan seimbang. Yang keempat yaitu kurangnya konsistensi ya. Kebiasaan itu baik sering tidak dilakukan secara berkelanjutan sehingga anak mungkin kadang mudah lupa gitu. Yang kelima adalah keterlibatan orang tua yang minim. Jadi sekarang banyak anak yang tinggal bersama neneknya atau tidak bersama orang tuanya, sehingga orang tua itu minim untuk mengawasi anak-anak dalam kehidupan sehari-harinya ketika di rumah. Jadi pendidikan karakter itu tidak bisa hanya mengandalkan di sekolah saja, tetapi di rumah itu juga perlu dukungan dari orang tua dan masyarakat lainnya. Yang keenam yaitu heterogenitas latar belakang anak ya. Jadi anak datang dari keluarga, budaya dan lingkungan yang berbeda. Jadi nilai yang dianggap baik dari keluarga satu itu belum tentu dianggap baik oleh keluarga lainnya, sehingga kita sebagai guru harus bisa mempunyai kebijakan yang seimbang atau adil gitu. Yang ketujuh yaitu keterbatasan guru. Jadi tidak semua guru itu bisa berlatih untuk mengintegrasikan nilai karakter ke dalam pembelajaran di kelas. Ada yang masih menganggap pendidikan karakter itu hanya berupa pelajaran tersendiri, bukan bagian dari semua kegiatan. Dan yang terakhir yaitu kurangnya evaluasi yang jelas. Jadi sulit mengukur sejauh mana keberhasilan pendidikan karakter pada anak. Tidak seperti nilai akademik. Kalau nilai akademik kan terstruktur. Kalau nilai pendidikan karakter itu tidak bisa dinilai dengan cara yang terstruktur. Seperti itu. Baik, terakhir saya ingin tahu, apa harapan Ibu terhadap penerapan pendidikan karakter di sekolah dasar ke depannya? Oke, jadi kalau ditanya soal harapan terhadap pendidikan karakter dan budi pekerti di sekolah dasar itu banyak sekali ya Mbak Melisa. Yang pertama yaitu karakter jadi prioritas utama, bukan tambahan. Jadi saya bilang tadi banyak yang guru yang masih menganggap kalau pendidikan karakter itu prioritas kedua. Jadi saya harap untuk kedepannya itu karakter bisa jadi prioritas utama dan berjalan secara dengan pembelajaran di kelas. Yang ke pendidikan dan budi pekerti saya harap dapat menghasilkan generasi yang seimbang. Jadi anak-anak tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga mempunyai integritas, empati, sopan santun, dan tanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu konsistensi keteladanan dari semua pihak. Jadi guru, kepala sekolah, staf, bahkan orang tua itu saya harap bisa memberikan contoh yang baik dalam berperilaku supaya bisa dicontoh oleh anak-anak. Yang selanjutnya saya juga mengharapkan adanya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan maupun masyarakat. Jadi nilai-nilai yang diajarkan sekolah itu juga diperkuat di rumah dan di lingkungan sekitar. Yang selanjutnya yaitu penggunaan metode yang kreatif dan kontekstual. Jadi pendidikan karakter itu tidak membosankan, tetapi dikemas melalui lewat cerita, proyek sosial, permainan, seni, dan teknologi. Jadi anak-anak tidak bosan atau anak-anak bisa belajar nilai-nilai dengan cara yang menyenangkan dan relevan dalam hidup. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Arya SPD atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan serta jawab-jawaban yang sangat bermanfaat.
Semoga wawancara ini dapat memberikan pemahaman dan inspirasi bagi kita semua tentang pentingnya pendidikan karakter dan budi pekerti di sekolah dasar. Demikian wawancara pada kesempatan kali ini. Saya Melisa Ayuwandari dengan NIM 2506106444270. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.